kemari ke kampung asalmu. Pulanglah dari kembaraan. Apa yang kau bawa? Apa yang kau bawa? Busuk! Jijik! Kenapa badan kau sebusuk ini? Apa yang kau buat sepanjang hidupmu? Cakap! Saya durhaka dengan Tuhan. Saya tak peduli, Tuhan. Saya belakangkan Tuhan. Saya langgar apa saja dari Tuhan. Tapi sekarang engkau tak dapat lari lagi dari Tuhan, bukan? Tuhan, ampunkan aku. Apa lagi kerja kau di dunia? Saya sombong, tamak, hasad, pemarah, dendam, besar diri, tinggi diri. Saya berlagak bagai tuan, tidak membawa watak hamba Allah. Boleh kau sombong sekarang? Tuhan, ampunkan saya. Ketika sangkakala dikumandangkan untuk kedua kalinya, maka bangkitlah para manusia dari kematiannya. Mereka semua akan digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar sesuai dengan amal perbuatannya. Kelompok pertama akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan tanpa memiliki kaki dan tangan. Inilah kelompok orang-orang yang sering berbuat aniaya kepada kerabat dan tetangganya. Kelompok kedua akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan menyerupai babi hutan. Inilah kelompok orang-orang yang meremehkan sholat 5 waktu, padahal dia mendengar seruan dan ajakan kala itu. Kelompok ketiga
akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan perutnya membuncit dan dipenuhi hewan berbisa. Inilah kelompok orang-orang yang enggan menunaikan zakat atas harta yang dimilikinya. Kelompok keempat akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan mulutnya penuh dengan darah. Inilah kelompok orang-orang yang suka berbuat curang dalam berdagang mencari harta. Kelompok kelima akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan berbau busuk dan menyengat. Inilah kelompok orang-orang yang di depan umum terlihat baik, tapi sebenarnya buruk ketika di belakang. Kelompok keenam akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan tenggorokan sampai tengkuknya terpotong. Inilah kelompok orang-orang yang suka memberikan kesaksian palsu atau kabar bohong. Kelompok ketujuh akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan tidak memiliki lidah dan mulutnya mengalir darah juga nanah. Inilah kelompok orang-orang yang enggan bersyahadat atau menolak kesaksian akan kebenaran. Kelompok kedelapan akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan terbalik kakinya dan dia berjalan di atas kepalanya. Inilah kelompok orang-orang yang suka berbuat zina dan belum sempat mentaubatnya. Kelompok kesembilan akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan wajahnya hangus terbakar dan mulutnya dipenuhi dengan api. Inilah kelompok orang-orang yang suka mengambil hak dan memakan harta anak yatim secara zalim. Kelompok ke-10 akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan dipenuhi penyakit kulit di sekujur tubuhnya. Inilah kelompok orang-orang yang suka durhaka kepada orang tuanya. Kelompok ke-11 akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan buta, gigi mereka seperti tanduk, bibirnya melebar sampai dada dan terus mengeluarkan kotoran. Inilah kelompok orang-orang yang suka meneguk minum-minuman keras. Kelompok ke-12 akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan wajahnya berseri-seri bagaikan bulan purnama. Inilah kelompok orang-orang soleh. Mereka senantiasa menunaikan kewajiban dan menjauhi larangan Allah, kemudian wafat dalam keadaan bertaubat. Yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Hari itu adalah hari penentuan. Para manusia akan dibangkitkan kembali satu persatu dalam keadaan yang memprihatinkan, penyesalan, penderitaan, dan kebingungan. Itulah yang dirasakan saat semua dikumpulkan di hamparan luas yang disebut padang mahsyar. Mereka semua hanya berharap ampunan dan pertolongan. Kita tidak akan kuat menahan penderitaan ini. Benar, ini adalah padang mahsyar yang sangat menyakitkan. Kita membutuhkan pertolongan Allah untuk bisa melewati semua ini. Tentu saja, tapi Allah telah menutup pintu harapan dan doa para hambanya. Lantas bagaimana? Satu-satunya cara adalah dengan meminta bantuan dari Nabi Allah supaya dimintakan syafaat. Siapa Nabi Allah yang dapat memintakan syafaat itu? Barangkali Nabi Adam. Beliau adalah utusan pertama Allah dan cikal bakal para manusia. Mereka lantas berbondong-bondong menemui Nabi Adam alaihissalam. Wahai Abul Bashar, mintakanlah kami syafaat kepada Allah agar bisa melewati derita panjang ini. Nabi Adam alaihissalam pun menjawab, maaf, aku tidak dapat memintakan syafaat. Mintalah kepada Nabi Ibrahim, beliau adalah kekasih Allah. Mereka pun lantas pergi menuju keberadaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Khalilullah, mintakanlah kami syafaat kepada Allah agar kami kuat melewati penderitaan ini. Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, maaf, aku pun tidak dapat memintakan syafaat. Mintalah kepada Nabi Musa, beliau adalah hamba yang mampu berbicara kepada Allah. Mereka lantas pergi menemui Nabi Musa alaihissalam.
Wahai kalimullah, mintakanlah kepada Allah syafaat bagi kami semua supaya kuat menjalani semua ini. Lagi-lagi harapan mereka sia-sia. Nabi Musa alaihissalam menjawab, maaf, aku juga tidak mampu memintakan syafaat buat kalian. Datanglah pada Nabi Isa. Beliau diciptakan melalui kalimat Allah. Mereka lantas pergi menemui Nabi Isa alaihissalam. Wahai kalimatullah, mintakanlah syafaat kepada Allah untuk kami semua. Kami sudah tidak kuat lagi menjalani semua ini. Harapan mereka pun pupus ketika Nabi Isa alaihissalam menjawab, aku tidak memiliki hak untuk memintakan syafaat di sini. Datanglah kalian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Rasul paling mulia dan kecintaan Allah. Mereka pun lantas bergegas menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi junjungan para umat manusia, mintakanlah syafaat kepada Allah. Kami semua sudah tidak sanggup menjalani derita padang mahsyar ini. Kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersujud kepada Allah dan memintakan syafaat untuk seluruh umat manusia. Pada hari ini, setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh Allah maha cepat perhitungannya. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Giliranmu wahai hamba Allah, silakan. Ketika Allah menanyakan tentang umur dan jasadnya semasa hidup, ya Allah, sungguh dia telah habiskan hidupnya untuk mencari ridhamu. Benar wahai Tuhanku, tangan ini selalu digunakan untuk ruku dan bersujud. Iya Tuhanku, dia tidak pernah lupa mengajakku berjalan menuju tempat sujud. Kami bersaksi bahwa dia adalah orang yang baik. Beruntunglah mereka yang telah menghabiskan umurnya untuk menunaikan sholat kepada Allah. Karena jika sholat mereka baik, maka semua perkara akan menjadi baik pula. Giliranmu, bergegaslah. Ketika Allah menanyakan tentang umur dan jasadnya semasa hidup, sungguh dia telah habiskan hidupnya untuk mengingkari kuasamu ya Allah. Benar, dia selalu menyuruhku berbuat kemaksiatan. Dia adalah orang yang celaka, selalu mengajakku jalan menuju tempat dosa. Dia juga membebaniku dengan urusan duniawi yang sia-sia. Dan ketika Allah menanyakan tentang ilmunya, ya Allah, dia selalu memanfaatkan kecerdasanku untuk membodohi orang lain. Dia juga memanfaatkanku untuk melakukan tipu daya. Aku bahkan dipaksa berjalan mengikuti ambisi rusaknya. Kami benar-benar telah dizalimi olehnya. Lantas Allah kembali menanyakan tentang hartanya. Celakalah dia ya Allah, dia telah habiskan hartanya ke jalan yang sesat. Karena harta, dia melupakanmu. Ya, dia juga memaksaku mengambil harta dengan cara haram. Bahkan, dia juga menolak saat aku serukan untuk berzakat dan bersedekah. Hartanya hanya dihabiskan untuk menghiasku saja, memamerkan pakaian dan perhiasan tanpa menutup auratku. Sungguh, mereka adalah orang yang celaka, yang menghabiskan hidupnya dengan perkara yang menyimpang dari Allah. Setelah penghisapan, setiap orang akan diberikan buku catatan amal baik dan buruk yang kemudian akan ditimbang di Yaumul Mizan. Dan kami akan tegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat, sehingga tidak seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit. Jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti akan kami datangkan pahala. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Semoga amal baikku lebih berat dalam timbangan ini. Ikutlah denganku. Apakah aku akan masuk surga? Belum sekarang, tapi amal baikku lebih berat timbangannya. Benar, tapi untuk masuk surga, kamu harus benar-benar suci. Jadi hapuslah sisa dosamu di neraka terlebih dahulu. Baiklah. Tidak, ini pasti timbangannya yang salah. Tolong, jangan siksa aku mohon.
Wahai hamba Allah, amal baikmu sangat berat. Mari saya antar menuju surga. Meskipun kamu perlu membersihkan sedikit dosamu terlebih dahulu. Baiklah, permisi, aku keberatan. Apa yang membuatmu keberatan? Di situ terlihat amal baiknya lebih ringan, tapi mengapa beratnya melebihi amal buruknya? Silakan jelaskan. Semasa hidup saya selalu bertasbih kepada Allah. Apa hubungannya? Karena bertasbih adalah amalan ringan di lisan, namun berat di timbangan. Benarkah demikian? Benar, wahai hamba Allah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Aku sering membaca kalimat itu semasa hidupku. Semoga timbangan amal baikku sama beratnya seperti dia. Amin. Kelak di hari kiamat, untuk mencapai surga, setiap manusia akan melewati Siratal Mustaqim, sebuah jembatan yang sangat tipis dan tajamnya melebihi ribuan kali pedang. Di bawahnya terdapat api neraka jahanam yang menyala-nyala, dan di atasnya terdapat duri-duri api yang siap menyambar siapa saja mereka yang ingkar dan berlumuran dosa. Umat Nabi Muhammad SAW akan terbagi menjadi 7 golongan, dan masing-masing golongan akan menentukan caranya masing-masing. Mereka yang memiliki kejujuran serta keimanan dan ketakwaan tinggi dengan mudah melewati Siratal Mustaqim secepat kilat. Mereka yang alim dengan keimanan dan ketakwaannya akan berhembus seperti angin di atas Siratal Mustaqim. Mereka, para wali-wali Allah, akan berterbangan bagai burung tanpa halangan sedikit pun saat melewati Siratal Mustaqim. Mereka yang gugur dalam keadaan syahid dengan gagahnya akan berlarian seperti kuda saat melewati Siratal Mustaqim. Mereka yang mau menyempurnakan iman dan takwanya dengan berhaji akan berjalan secara cepat melewati Siratal Mustaqim. Mereka yang taat beribadah dan dengan pengampunan Allah atas sisa-sisa dosa kecilnya akan berjalan secara ringan melewati Siratal Mustaqim. Dan merekalah orang-orang yang ingkar dan berlumuran dosa yang akan merasakan pedihnya melewati jembatan Siratal Mustaqim. Majulah. Baiklah, mengapa kamu takut? Bebanmu tidak banyak. Berjalanlah. Iya. Giliranmu, majulah. Aku? Baiklah. Segera lewat dan angkat beban dosa-dosamu. Baiklah. Maaf, mengapa aku tidak dipanggil? Tidak perlu, diamlah di sana. Kenapa? Apa itu artinya aku aman? Justru tidak aman sama sekali. Mengapa begitu? Kan belum dicoba. Kamu tidak memiliki iman semasa hidupmu. Tidak ada kesempatan untuk lewat, karena takdirmu sudah ditentukan. Ditentukan di mana? Jahanam. Bagaimana mungkin aku jatuh? Aku saja tidak berkesempatan lewat Siratal Mustaqim. Ya, kamu tidak akan jatuh, tapi api jahanamlah yang akan menjemputmu. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan hambanya yang bertakwa dengan memberikan penghargaan yang sangat berharga. Ia merupakan sebaik-baik penghargaan pada umumnya. Ketahuilah bahwa penghargaan itu ialah surga. Kalimat jannah atau surga disebutkan di dalam Al-Quran pada 139 tempat. Kalimat tersebut bersigat mufrad, tsaniyah, dan jamak. Surga memiliki banyak tingkatan, dan setiap satu tingkatan memiliki kelebihan dari yang lainnya. Surga hanya satu, hanya saja ia terbagi sesuai tingkatan tertentu. Dan setiap penghuni surga, mereka tidak merasakan hal yang sama. Mereka akan diberi anugerah sesuai tingkatannya,
dan di antara mereka ada yang mendapat tingkatan tertinggi bersama manusia termulia, dan di antara mereka ada yang lebih rendah dari itu. Hal itu akan didapatkan sesuai dengan amal perbuatan mereka sewaktu di dunia. Nabi SAW bersabda, "Inna ahlal jannati la tara'awna ahlal ghurafi min fawqihim, kama tatara'awna al-kawkabat durriya al-ghabira minal ufuki minal masyriq awal maghrib." Sesungguhnya penghuni surga benar-benar akan melihat penghuni kamar-kamar yang berada di atas mereka, seperti kalian melihat bintang terang lewat dari ufuk timur atau barat karena perbedaan keutamaan di antara mereka. Mereka bertanya, "Itu tempat para nabi yang tidak dicapai oleh selain mereka?" Beliau SAW menjawab, "Tidak, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan Rasul." Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya golongan pertama yang masuk surga wujudnya seperti bulan di malam purnama. Golongan selanjutnya wujudnya seperti bintang paling terang di langit. Mereka tidak kencing, tidak buang air besar, tidak ingusan, dan tidak meludah. Sisir mereka terbuat dari emas, keringat mereka ialah minyak kasturi. Tempat bara api mereka ialah kayu wangi. Istri-istri mereka bidadari, postur mereka sama seperti wujud ayah mereka, Adam alaihissalam." Ketika masuk surga, orang-orang fakir akan mendahului orang-orang kaya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Inna fuqara al-muhajirina yadkhuluna al-jannata qabla aghniyaihim bimiqdari 500 sanatin." Sesungguhnya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin lebih dahulu masuk surga dibandingkan dengan orang kaya dari mereka dengan jarak 500 tahun. Lalu ada berapakah tingkatan surga? Surga apa yang berada di tingkatan tertinggi dan terendah? Dan apakah para penghuni surga bisa saling melihat kelebihan satu sama lainnya? Sebagian para fuqaha merajihkan bahwa jumlah tingkatan surga seperti jumlah ayat Al-Quran, dan itu bersumber pada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, "Yuqalu li sahibil Quran, iqra' warqa warattil kama kunta tartilu fid dunya, fa inna manzilatuka 'inda akhir ayatin taqra'u biha." Kelak akan dikatakan kepada ahli Al-Quran, "Bacalah dan naiklah. Kemudian bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya ketika di dunia, karena sesungguhnya tempatmu ada pada akhir ayat yang kamu baca." Sebagian ahli fuqaha yang lain merajihkan bahwa jumlah tingkatan surga ada 100 tingkatan. Hal itu bersumber pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillah, ma baina ad-darajataini kama baina as-sama'i wal ardi. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdausa, fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannati, fawqahu 'arsyur rahman, wa minhu tafajjaru anharul jannati." Di dalam surga terdapat 100 derajat yang Allah persiapkan bagi para mujahidin di jalannya, yang jarak antara setiap dua tingkatan bagaikan jarak antara langit dan bumi. Maka jika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, sebab Firdaus adalah surga yang paling tengah dan yang paling tinggi. Di atasnya ada singgasana Ar-Rahman, dan daripadanya sungai surga memancar. Para ulama memandang bahwa 100 tingkatan surga itu dikhususkan untuk para mujahid sebagaimana tertulis di dalam nas hadis, dan ini tidak meniadakan terhadap tingkatan surga yang lainnya. Tingkatan surga yang paling tinggi ialah surga Firdaus, dan ia merupakan surga yang berada di tengah dan atapnya ialah arsy-Nya Allah Ta'ala. Satu tingkatan surga memiliki keagungan yang sangat besar sekali, sehingga tidak mungkin bagi kita untuk berkhayal mengenai bentuknya dan hakikatnya. Di antara setiap dua tingkatan surga, bagaikan apa yang ada di langit dan di bumi. Dan hal ini menunjukkan atas keagungan dan luasnya surga. Di setiap tingkatan terdapat kenikmatan yang tak akan pernah hilang, yang tidak mungkin bagi akal untuk bisa membayangkannya. Kenikmatan di surga ialah sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit pada hati manusia. Para ulama ada yang membagi kenikmatan surga menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, maqam wasilah. Maqam wasilah merupakan tingkatan tertinggi di dalam surga. Dinamakan wasilah dikarenakan tingkatan ini ialah tingkatan yang paling dekat dengan arsy-Nya Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10."
ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل للوسيلة حلت له الشفاعة. Apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin, kemudian berselawatlah untukku. Karena seseorang yang berselawat untukku dengan satu selawat, niscaya Allah akan berselawat atasnya 10 kali. Mohonlah kepada Allah wasilah untukku, karena wasilah ialah kedudukan yang tinggi di surga. Tidaklah layak tempat itu kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan aku berharap aku hamba tersebut. Dan barang siapa memintakan wasilah untukku, maka halal syafaat untuknya. Tingkatan yang kedua ialah tempat-tempat yang tinggi yang disediakan oleh para alien, yaitu tempat yang terbuat dari permata yang di bawahnya terdapat aliran sungai dan akan dihuni oleh para nabi dan orang-orang yang mengimani Allah dan Rasul-Nya, orang-orang yang saling bersaudara karena Allah, para syuhada, dan orang yang sabar atas ujian yang menimpa mereka. Kemudian tingkatan yang ketiga ialah kamar di surga. Ia merupakan istana yang terbuat dari permata yang dalamnya bisa dilihat dari luar, dan akan dihuni oleh hamba Allah yang beriman. Mereka ialah hamba yang ucapannya selalu baik, selalu memberikan makan, dan selalu melaksanakan qiyamul lail di saat manusia tertidur. Adapun ahli surga lainnya, mereka akan menempati di sisa dari 100 tingkatan dari surga, sebagaimana di setiap tingkatan surga dengan tingkatan lainnya berjarak antara langit dan bumi. Adapun tingkatan surga keempat ialah tingkatan surga yang terendah. Dari Mughirah bin Syu'bah bahasanya Rasulullah SAW bersabda, Musa bertanya kepada Rabb-Nya, apa ciri penghuni surga yang paling rendah kedudukannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, yaitu orang yang datang setelah penghuni surga dimasukkan ke dalam surga, lalu dikatakan kepada orang ini, masuklah ke surga. Maka orang ini pun menjawab, wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku bisa masuk sementara mereka sudah menempati tempat masing-masing dan mengambil bagian mereka? Maka dikatakan kepada orang ini, apakah kamu mau mendapat bagian kerajaan seperti seorang raja di antara raja-raja di dunia? Orang itu pun menjawab, aku rela wahai Rabbku. Kemudian Rabb mengatakan, itu bagianmu, ditambah seperti itu, ditambah seperti itu, ditambah seperti itu, ditambah seperti itu. Dan pada kali kelima, orang tersebut mengatakan, aku rela wahai Rabbku. Maka Rabb mengatakan, ini bagianmu, ditambah 10 kali lipatnya. Dan kamu mendapatkan apapun yang kamu inginkan dan matamu menyukainya. Orang itu pun mengatakan, aku rela wahai Rabbku. Maka kemudian Musa bertanya, bagaimana dengan nasib orang yang paling tinggi kedudukannya? Maka Rabb menjawab, mereka itu ialah orang pilihanku, kemuliaan mereka di tanganku, dan aku menutup kemuliaan itu. Ia belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit di dalam hati. Nabi SAW telah mengabarkan mengenai orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Beliau bersabda, bahwasanya Allah berfirman kepadanya, idhab fa'adkhilal jannata, fa inna laka mitla dunya wa 'ashrata amsalha, aw inna laka mitla 'ashrati amsalid dunya, wa kana yaqul, dzaka adna ahlil jannati manzilatan. Pergilah dan masuklah surga, dan bagimu surga seluas dunia dan bahkan 10 kali sepertinya, atau bagimu seperti 10 kali dunia. Rasulullah SAW seraya bersabda, itulah penghuni surga yang tingkatannya paling rendah. Terdapat hadis dhaif pula yang menjelaskan bahwa para penghuni surga bisa saling berkomunikasi dengan penghuni surga lainnya yang berada di tingkatan yang berbeda. Pada hari kiamat, para penghuni surga tertinggi dan para penghuni surga terendah, mereka bisa saling melihat satu sama lain. Dan mereka semua sangat bersyukur karena telah diberikan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada mereka semua. Mereka saling melihat dengan tanpa rasa iri, marah, benci, dan mereka saling mencintai dan ridha satu sama lainnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama neraka dan calon penghuninya, yakni yang pertama, neraka Hawiyah. Tempat di hari akhirat ini diperuntukkan atas orang-orang yang ringan timbangan amalnya, yaitu mereka yang selama hidup di dunia mengerjakan kebaikan bercampur keburukan. Orang muslim laki-laki maupun perempuan yang perbuatan sehari-harinya tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka Hawiyah sebagai tempat tinggalnya. Mereka ini yaitu orang yang tidak mau menerima syariat Islam,
mencari rezeki dengan cara tidak halal, memakan riba, dan lain sebagainya. Neraka Hawiyah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 8 hingga 11. Wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, yang artinya, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Lalu yang kedua, neraka Jahim. Neraka ini sebagai tempat penyiksaan atas orang-orang musyrik atau orang-orang yang menyekutukan Allah. Sesembahan mereka selama di dunia akan datang untuk menyiksa mereka. Syirik disebut sebagai dosa yang paling besar menurut Allah, karena syirik berarti menyekutukan Allah atau menganggap ada makhluk yang lebih hebat dan berkuasa sehebat Allah. Syirik dapat pula berarti menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Neraka ini disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 91 hingga 92 yang berarti, dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat, dan dikatakan kepada mereka, di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya? Yang ketiga, neraka Sakor, yaitu tempat untuk orang-orang munafik yang mendustakan, tidak mentaati perintah Allah dan Rasulullah. Maka dibakar dalam api adalah hukuman untuk mereka. Nama neraka ini pun tercantum dalam surat Al-Mudaththir ayat 26 hingga 27 yang berarti, tahukah kamu apa neraka Sakor itu? Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Lalu yang keempat, neraka Lazza. Neraka yang bergejolak apinya dan mengelupaskan kulit kepalanya, yaitu terdapat pada surat Al-Ma'arij ayat 15 hingga 18 yang artinya, sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Yang kelima, neraka Hutamah. Neraka ini disediakan untuk orang yang suka mengumpulkan harta, serakah, dan menghina orang-orang miskin. Mereka berpaling dari agama, tidak mau bersedekah, dan tidak mau pula membayar zakat. Dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Humazah, yang artinya, sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Hutamah. Dan tahukah kamu apa Hutamah itu? Yaitu api disediakan Allah yang dinyalakan, yang naik sampai ke hati. 6. Neraka Sa'ir. Neraka ini diisi oleh orang-orang yang mengingkari Allah dan orang yang memakan harta anak yatim. Neraka ini disebut dengan dalam surat An-Nisa dan Al-Mulk yang artinya, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Surat Al-Mulk ayat 5. Yang ketujuh, neraka Wa'il. Neraka ini diisi para pedagang yang culas, mengurangi timbangan, mencalo barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat. Maka dagangan mereka dibakar dan dimasukkan ke dalam perut mereka sebagai azab atas dosa-dosa mereka. Selain itu, orang yang melalaikan sholat. Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang artinya, kecelakaan besarlah bagi mereka orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Lalu yang terakhir, neraka Jahannam. Neraka tempat penyiksaan itu kemudian banyak disebut orang dengan nama Jahannam, neraka yang paling dalam dan berat siksaannya. Neraka ini disebut dalam surat Al-Hijr ayat 43-44 yang berarti, dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, pengikut-pengikut syaitan semuanya. Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Dan demikianlah ulasan nama-nama neraka dan calon penghuninya. Semoga menjadi ibrah atau pengetahuan bagi muslim agar semakin meningkatkan ketakwaan dan amal ibadahnya, agar dijauhkan dari siksa api neraka kelak di hari akhir nanti. Wallahu a'lam.
Terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.